فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabi ba'dah. Ada keperluan? Ada keperluan? Oh, nah. Baik. Barakallahu fikum hafizakumullah. Pelajaran yang kita ambil terakhir adalah mengenai daripada pembagian hadis syadz dan maqlub. Hadis dikatakan syadz manakala ada di dalamnya penyelisihan dari seorang perawi. Sebagaimana kemarin kita jelaskan, barakallahu fikum, hadis dikatakan syadz manakala seorang perawi itu menyelisihi perawi-perawi yang lainnya yang lebih kuat, baik dari sisi adalahnya, sifat adalah, atau dari sisi jumlahnya, atau dari sisi hafalannya. Paham ya? Jadi misalkan ada seorang perawi, ada satu orang guru, kemudian 5 orang ini mengambil ilmu atau mengambil hadis dari satu guru itu. Ternyata setelah yang 5 ini meriwayatkan, menyampaikan hadis, yang satu menyendiri. Satu ini menyampaikan hadis yang diambil dari guru tadi berbeda dengan yang disampaikan 4 orang ini. Paham ya? Padahal 4 orang ini barakallahu fikum sama-sama terpercaya. Itu pertama. Atau lebih kuat hafalannya, atau lebih kuat sisi sifat adalahnya. Maka yang satu ini apa namanya? Syadz. Paham ya? Ganjil dia menyendiri. Menyendiri dengan sebuah riwayat dalam keadaan dia menyelisih para perawi yang lain yang lebih kuat atau yang semisal dia. Tapi kan jumlahnya banyak. Yang sebarangan satu ini sikoh benar, tapi menyelisih 4 orang yang sikoh, kena juga syadz. Atau misalkan satu orang ini yang ini sikoh, tapi yang 4 orang ini lebih sikoh daripada dia, kena juga. Paham ya? Itu namanya syadz. Adapun maqlub itu adalah hadis yang terbalik. Hadisnya lafadznya seharusnya tidak seperti itu, terbalik gitu loh. Kita lihat nanti ya. Sekarang kita masuki contoh yang selanjutnya. Contoh yang selanjutnya barakallahu fikum yang beliau sebutkan di sini. Wa misaluhu, dan contohnya sekarang contoh yang berkaitan masalah syadz, karena syadz ini lawannya mahfud. Jadi kalau ada hadis syadz, hadisnya kok ganjil, itu berarti yang mahfud yang mana gitu loh. Hadis yang terjaga yang benar itu yang mana? Seperti itu. Kita lihat. Wa qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, wa misaluhu hadisu wudhu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah hadis mengenai wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Annahu tawadda'a fa akhadha li ra'sihi ma'an ghaira fadli yadayhi. Bahwasanya beliau berwudu, kemudian beliau mengambil air tersendiri untuk kepalanya, bukan air sisa dari tangannya tadi. Perhatikan ya. Jadi wudu, kemudian ketika masuk dalam kepala itu ngambil air sendiri, bukan air sisa di tangannya. Biasanya kita wudu kan ada air sisa. Ini ngambil air sendiri baru untuk ini. Paham ya? Itu yang pertama. Lama arada an yamsah ra'sah akhadha ma'an famasahahu bima'in ghairi fadli yadayhi. Maksudnya adalah tatkala Rasulullah itu hendak membasuh kepalanya, beliau mengambil air kemudian mengusapkannya di atas kepalanya dengan air yang bukan air sisa tangannya tadi. Apa maksudnya kan air sisa? Jadi kalau dia wudu kan biasanya masih tersisa air itu. Tapi enggak sebagai itu, tapi ngambil air sendiri itu loh. Paham ya maksudnya ya? Nah, itu hakadha jaa fi sahih Muslim. Ya, seperti itu lafadznya yang datang dalam sahih Muslim. Sahih Muslim, perhatikan ya. Wa fi riwayat Ibnu Majah, ada datang lagi riwayat yang lain di dalam Sunan Ibnu Majah, annahu masaha udhunaihi bima'in ghairi fadli ra'sihi. Ini berarti gini, dari gini ambil air lagi harus seperti orang-orang awam sebagian itu ya, kadang gini baru gini. Nah, itu yang dalam riwayat Ibnu Majah ada lafaz seperti itu, bahwasanya Rasulullah mengusap barakallahu fikum kedua telinganya dengan air yang bukan sisa dari kepalanya tadi. Jadi kepala sendiri gini baru ngambil air. Nah, kalau di dalam Sahih Muslim apa tadi?
sudah jelas semuanya lengkap. Dalam artian nggak perlu ngambil air lagi gitu loh. Ambil air gini, langsung gini. Paham maksudnya ya? Tidak mengambil air sendiri untuk telinga itu enggak. Nah, itu yang kita lihat di sini. Bagaimana? Fakhtalafatir riwayatan. Akhirnya dua riwayat ini berbeda kan? Yang pertama Rasulullah mengambil air untuk kepalanya, untuk diusapkan kepala tadi tanpa atau bukan dengan air sisa tangannya tadi. Kemudian dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah mengusap kedua telinganya dengan air yang bukan air sisa untuk kepala tadi. Ewa. Akhirnya riwayatnya berbeda. Fa riwayatu Muslim annahu akhadha ma'an jadidan limashir ra'si ghairi ma'il yadain. Di dalam riwayat Sahih Muslim bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengambil air yang baru untuk mengusap kepala bukan dengan air yang ada di tangan tadi itu. Apa maksudnya ya? Air baru. Nah, bukan air sisa tangan tadi. Wasaniyah yang kedua dalam Ibnu Majah, annahu akhadha ma'an jadidan limashil udhunain. Berarti beda lagi kan ini? Bahwasanya Rasulullah itu mengambil air yang baru untuk apa? Untuk mengusap kedua telinganya. Jadi air yang tadi dipakai untuk kepala tadi, nah sampai telinganya belum terbasuh gitu loh maksudnya itu. Berdasarkan riwayat yang kedua ini. Ghairu ma masah ra's, bukan air yang digunakan untuk apa? Mengusap kepala. Qala Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar Asqalani Ahmad bin Ali. Beliau dikenal dengan Al-Hafidz. Dikenal dengan apa? Al-Hafidz. Jadi kalau antum sering dengar qala Al-Hafidz, kalau mutlak seperti itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani Ahmad bin Ali rahmatullah alaih. Tapi kalau Ibnu Rajab Al-Hambali itu juga Al-Hafidz juga, tapi seringnya disebutkan qala Al-Hafidz Ibnu Rajab. Qala Al-Hafidz Ibnu Rajab. Paham itu maksudnya ya? Nah, itu penting juga karena kadang ini Hafidz yang mana ini? Ya, tidak diragukan lagi kalau qala Al-Hafidz itu seringnya dan itu ghalibnya itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih Ahmad bin Ali. Insyaallah ya. Nah, qala Ibnu Hajar fi Bulughul Maram, ma'ruf apalagi dikasih ucapan Bulughul Maram karena kita beliau. Anil awal mengenai riwayat yang pertama, innahul mahfuz. Nah, berarti riwayat yang mana yang terjaga? Riwayat yang pertama bahwasanya Rasulullah ketika mau mengusap kepalanya mengambil apa? Mengambil air baru tapi kepala plus telinga gitu loh. Bukan untuk kepala kemudian telinga ambil lagi. Nah, oleh karena itu yang mahfuz yang riwayat pertama, yakni anna riwayat Muslimin hiyal mahfudzah. Maksudnya riwayat yang ada dalam Sahih Muslim itulah yang terjaga yang benar. Wa riwayat Ibnu Majah takun syadzah. Dan riwayat yang ada dalam Sunan Ibnu Majah maka riwayat tersebut syadzah, riwayat yang ganjil. Tahu itu maksudnya ya? Riwayat yang syadzah yang menyendiri yang ganjil. Naam. Itu mengenai apa perkara tersebut. Jadi perkara seperti penting juga ya barakallahu fikum hafizakumullah biar nanti enggak tertipu gitu loh karena tidak semua riwayat itu sahihah dan tidak semua riwayat itu barakallahu fikum dhaifah. Ada yang dhaif, ada yang sahih. Naam. Perlu mempelajari ilmu apa? Ilmu mustalah hadis. Karena globalnya kemarin kita sebutkan ya tujuan mempelajari ilmu mustalah apa tujuannya? Tujuannya agar seorang itu bisa mapan dan mampu mengetahui bahwasanya hadis tersebut adalah sahih ataukah dhaif. Ditinjau dari periwayatannya, sandaran riwayatnya, marfu, kemudian mauquf atau maqtu' atau munqati' atau mu'dal, itu semuanya dalam ilmu mustalah tersebut. Nah, kita lihat sini. Wala yuhkam bil mukhalafah bi mujarradi ma yanqadih fi dhihnihi annahu mukhalif. Tapi perhatikan ya, jangan semata-mata menghukumi bahwasanya riwayat itu mukhalafah, riwayatnya menyelisihi dengan apa? Dengan semata-mata yang kira-kira apa? Dianggap jelek di dalam benak kita. Yang di dalam benak kita, wah ini kayaknya enggak cocok ini. Annahu mukhalif ini berarti menyelisih. Itu enggak jangan cuma anggapan kita itu maksudnya ya. Kalau misalkan kita enggak cocok, misal akal kita enggak cocok, tapi hadisnya benar ya jangan dikedepankan akalnya. Hadisnya yang dikedepankan. Nah, kata beliau, bal yajibu an yata'ammal wa yufakkir wa yanzur wa yuhawil jam'. Bahkan jangan semata-mata gara-gara apa? Tidak cocok dengan apa yang di benak pikiran tadi kemudian dikatakan wah ini riwayatnya syadzah. Bukan seperti itu. Tapi wajib memperhatikan dan memikirkan dan memperhatikan wa yuhawil dan berusaha al-jama' untuk mensinkronkan atau menggabungkan. Misalkan ada dua riwayat, kok riwayatnya kayaknya bertentangan nih, kontradiksi nih. Nah, ini dibahas dalam masalah usul juga ya. Kok kontradiksi bagaimana? Jangan wah berarti yang ini syadz, enggak. Yang ini berarti riwayatnya ganjil, enggak, tapi dilihat dulu. Dilihat, diperhatikan dan berupaya untuk menggabungkan, mensinkronkan itu loh. Apa itu maksudnya ya?
Oh, ternyata riwayat yang pertama maknanya seperti ini. Riwayat yang kedua maknanya seperti ini. Paham ya? Seperti larangan masalah puasa di hari Sabtu. Nah, ada juga riwayat yang lain mengatakan pernah ada kejadian yang menunjukkan bolehnya puasa di hari Sabtu. Paham ya? Nah, terus bagaimana? Seakan-akan doanya tanakut kan? Ini larangan, ini pembolehan. Ini larangan dan ini pembolehan. Terus bagaimana caranya? Oh, ini yang pembolehan itu syad misalkan. Ngawur gitu. Boleh enggak? Enggak boleh, larangan tersebut dibawa pada jamak dulu. Upaya kan bisa dijamak. Oh, itu bisa dijamak itu. Bisa dijamak, bisa disinkronkan, bisa digabungkan. Maknanya apa? Maknanya larangan puasa di hari Sabtu itu kalau menyendirikan hari tersebut. Paham ya? Murni menyendirikan puasa hari Sabtu itu loh. Tapi kalau dia puasa Daud misalkan tersebab puasa Daud, paham ya? Ketika pas dia puasa itu pas hari Sabtu, itu enggak ada iskal. Berarti sudah terhilangkan iskalnya kan? Jadi dibawa kepada makna kalau menyendirikan puasa di hari Sabtu itu larangannya. Karena datang riwayat yang lain larangan, riwayat yang lain pembolehan. Nah, itu caranya seperti itu. Biar tidak terjadi kontradiksi. Nah, barakallahu fikum. Karena sudah kita lewati ya dalam usul kemarin ya. Jadi kalau ada sebuah dua dalil atau dua dalil ini kelihatannya zahirnya kontradiksi, bertabrakan. Cara pertama apa? Jamak dulu, dilihat. Bisa enggak dijamak ini? Sinkronkan. Kalau tidak bisa, cek lagi. Oh, jangan-jangan ada yang nasikh wa mansukh. Jangan ada yang dihapus, ada yang penghapusnya. Berarti kalau ada yang penghapusnya, ada yang dihapus tinggalkan, penghapusnya itu yang kita ambil. Paham ya? Penghapus dalil itu maksudnya dalil yang baru itu yang kita ambil. Kemudian kalau tidak ada bagaimana? Ngambil yang rajih, tinggalkan yang marjuh. Paham ya? Kemudian kalau tidak ada lagi, yang terakhir apa? Tawakuf. Dan itu hampir dikatakan tidak ada. Apa maksudnya ya? Jadi 3 tahapan tadi. Jamak, sinkronkan. Kalau tidak bisa, dilihat nasikh mansukhnya, melihat tarikhnya, sejarahnya. Kemudian kalau tidak bisa, ngambil yang rajih marjuh. Ada, oh berarti yang rajih ini marjuh. Rajih itu kuat, marjuh itu dhaif maksudnya. Nah, barakallahu fikum. Jika hadisnya sama-sama kuat. Kenapa? Hadisnya sama. Kalau sama-sama kuatnya dicek lagi. Nanti ada yang rajih, ada yang arjah. Paham ya? Ada yang rajih, ada yang arjah. Rajih itu kuat, arjah itu lebih kuat lagi. Dicek lagi. Paham ya? Kalau sama-sama kuatnya diamalkan sesuai dengan zahirnya. Al-amru wasi' maksudnya. Perkaranya bebas. Paham ya? Seperti masalah doa istiftah. Nah, barakallahu fikum itu kalau misalkan sama-sama sahihnya datang Rasulullah, boleh antum Allahumma ba'id baini atau Allahu akbar kabira. Paham ya? Nah, untuk doa istiftah. Paham ya? Dua-duanya ada dalilnya. Itu para ulama kata al-amru wasi', perkaranya bebas. Jadi jangan menyalahkan yang benar itu Allahumma ba'id baini. Satunya bilang enggak, benar Allahu akbar kabira. Nah, akhirnya dibuat itu sampai menghajar enggak pernah salam. Lewat tuh enggak senyum, merengut wajahnya. Gara-gara permasalahan seperti itu, keliru ya. Kalau perkaranya bebas dalam artian dua-duanya dalilnya benar sahih, maka perkaranya wasi', perkaranya bebas atau dalam artian perkaranya luas. Apa maksudnya ya? Cuman kalau ada yang rajih, ada yang arjah, ambil yang arjah. Paham tuh? Kalau rajih marjuh, ambil yang rajih, tinggal yang marjuh. Paham? Nah, seperti itu. Nanti permasalahan seperti ini ada ya mengenai tahrik itu. Nah, Syekh Al-Albani rahmatullah alaih menguatkan, merajihkan bahwasanya menggerakkan jari ketika tasyahud tersebut, yang dibawa oleh Zaidah bin Qudamah rahmatullah alaih, dia ahlu sunnah, cuman dia barakallahu fikum sikoh menyelisih sikoh-sikoh yang lain. Nah, ziyadah tersebut dibawa oleh Zaidah bin Qudamah. Paham ya? Untuk menggerakkan jari pengusir setan atau semisalnya itu ya. Disebutkan dalam sifat salat Nabi itu. Namun para ulama Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i dan juga yang lainnya setelah diteliti dengan penelitian, riwayat tersebut adalah ziyadah syadzah, tambahan yang ganjil atau menyendiri. Karena Zaidah bin Qudamah, beliau adalah orang yang sikoh terpercaya, tapi ternyata barakallahu fikum menyelisih para perawi yang sikoh yang lainnya yang tidak membawa tambahan tersebut. Sehingga tetap apa? Yang mahfud tidak menggerakkan. Apa maksudnya ya? Nah, itu perlu diperhatikan juga masalah seperti itu. Karena masalah hadis itu enggak sembarangan itu loh. Nah. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, kita lihat sini. Li'annaka idza hakamta bil mukhalafah, dikarenakan kamu kalau seandainya menghukumi dengan mukhalafah, dikatakan itu riwayatnya mukhalafah, riwayat syadzah dan semisalnya. Tsumma qulta an tsani, kemudian setelah itu kamu mengatakan hadis yang kedua innahu syadz, dalam artian yang pertama hukumi dulu. Ini hukumnya, ini riwayatnya menyelisih. Setelah itu kamu mengatakan yang kedua, berarti ini hadisnya syadz. Langsung ngomong kayak gitu, tanpa teliti, tanpa dicek. Fa ma'nahu, maknanya berarti annahu ghairu maqbul. Berarti hadisnya enggak boleh diterima. Hadisnya berarti enggak boleh diterima. Li'anna min syartis sahih al-maqbul alla yakuna mu'allalan wala syadzan. Dikarenakan syarat hadis itu sahih dan diterima, syaratnya hendaknya tidak ada mu'allal, tidak ada illah. Illah ada dua, illah qadihah dan illah ghairu qadihah. Illah penyakit yang bisa merusak hadis,
Dan ada penyakit yang tidak merusak hadis. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, sudah kita lewati di awal-awal itu. Wala syadzan, tidak ada juga syudzud di dalamnya. Keganjilan riwayat tersebut. Kalau ada keganjilan riwayat tersebut, maka tidak masuk dalam definisi sahih. Karena hadis dikatakan sahih manakala terpenuhi beberapa syarat. Ayyakunal haditsu muttasilan wa ayyakunal haditsu apa? Apa lagi? Hadis dikatakan sahih pertama ayyakuna isnaduhu muttasilan. Kemudian ayyakuna rawi mausufan bil adalah. Kemudian ayyakuna rawi mausufan bid dhabt at-tam. Dhabt at-tam itu hafalannya kuat sekali dan sempurna. Teman-teman ya. Karena kalau dhabtnya hafalannya kok lemah, tidak sempurna, hafalannya dalam artian lemah, tidak sempurna, nanti hadisnya tidak sahih tapi hasan. Paham ya? Kemudian ayyakunal hadis, nah barakallahu fikum, ghairu syadzin wala mu'allalin. Paham ya? Nah, 5 syarat tersebut. Kalau tidak terpenuhi ya tidak bisa. Nah, syarat dikatakan hadis itu sahih harus terpenuhi syarat-syarat tadi. Nah, kata beliau, dikarenakan termasuk syarat hadis sahih itu diterima itu adalah hendaknya tidak ada illah, tidak pula syadz, tidak pula ganjil. Fa idza kana syadzan fa inna sanaruddu. Kalau seandainya hadisnya syadz, ganjil, menyendiri, niscaya kita akan menolaknya. Fala yajuzu an narudda al-hadits al-mukhalif bi mujarradi ma yanqadhi fi dhihn. Maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan kita menolak atau menolak hadis yang menyelisihi tapi semata-mata berdasarkan apa yang tidak cocok di dalam benak kita. Paham ya? Oh, ini enggak cocok ini, tapi di benak kita tok. Nah, fala budda min ta'ammul, maka harus berhati-hati dan perhatikan karena enggak boleh sembarangan. Karena kalau hadisnya sahih kemudian kita katakan syadz, itu berarti kita berdosa kan? Nah, karena nanti dikhawatirkan berdosa atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu rubbama yabdu mukhalifan walakin 'inda ta'ammul la yakun mukhalifan. Karena terkadang bisa jadi di benak orang tersebut kelihatannya hadisnya mukhalif, menyelisih, tapi ternyata setelah diperhatikan lagi ternyata tidak menyelisih. Jadi enggak boleh apa? Enggak boleh tergesa-gesa. Ata'anni minallah wal 'ajalatu minasyaiton. Sikap tergesa-gesa itu datang dari setan dan sikap berhati-hati datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ini pun hati-hati. Fa masalan hadis, sebagai contoh adalah hadis, Allahumma rabb hadhihi da'wat Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah ati Muhammadinil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, sampai situ. Nah, barakallahu fikum, itu riwayat Bukhari ya. Ada tambahan ziyadah dalam riwayat Baihaqi dan didhaifkan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaih, tapi Syekh Ibnu Utsaimin mensahihkannya. Tambahan apa? Innaka la tukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya, ini memang istihad beliau ya, istihad beliau telah dikumpulkan, ternyata beliau mengumpulkan ada penguatnya dari Al-Qur'an. Nah, paham ya? Kalau Syekh Al-Albani disebutkan dalam silsilah hadis dhaifah termasuk tambahan yang syadz, tambahan yang syadzah yang tidak ada. Nah, barakallahu fikum. Dalilnya dalam artian tidak sahih itu. Artinya ya, innaka la tukhliful mi'ad. Tapi kata beliau, ba'dun nas qala inna ziyadah innaka la tukhliful mi'ad syadzah. Sebagian manusia ada yang mengatakan sesungguhnya tambahan innaka la tukhliful mi'ad adalah tambahan yang ganjil. Nah, li'anna aktsar ruwat rawahu biduni hadis ziyadah, karena kebanyakan para perawi ya meriwayatkan hadis tersebut tanpa ada tambahan tadi innaka la tukhliful mi'ad. Fatakunu riwayatu man infarada biha syadzah, maka menjadilah riwayatnya orang yang menyendiri dengan riwayat tersebut, maka menjadilah riwayat orang yang menyendiri dengan tambahan tersebut syadzah, ganjil riwayatnya. Paham ya? Seperti kisahnya Zaid bin Qudamah tadi itu contohnya. Nah, li'annaha mukhalifatun lisiqat wa in kana rawi siqatan. Dikarenakan dia menyelisih apa? Menyelisih para perawi siqah-siqah yang lainnya walaupun dia sendiri siqah. Jadi, barakallahu fikum hafizakumullah, sebelum kita sempurnakan pada pertemuan selanjutnya, jadi gini barakallahu fikum, kalaupun perawinya itu siqah, tapi manakala menyelisih para perawi yang lain yang siqah juga, masuk juga syadz. Pada saat seperti itu. Atau menyelisih orang yang apa? Yang lebih kuat sisi adalahnya, jumlahnya atau dapatnya, sisi hafalannya. Artinya ya, misalkan ini perawi ini hafalnya kuat, cuman menyelisih perawi-perawi yang lain yang banyak juga ya, dan hafalnya lebih kuat. Berarti syadz enggak nih? Syadz. Atau perawi ini dia siqah, menyelisih para perawi yang lain yang siqah banyak juga jumlahnya. Itu juga apa? Syadz. Atau dia perawi ini memiliki sifat adalah. Adalah itu sifat mustaqimus sirah, jalan hidupnya itu lurus dalam keadaan apa? Dalam keadaan
di dalam agamanya serta harga dirinya. Nah, itu namanya dikenal dengan apa? Al-adalah. Paham ya? Nah, ini memiliki sifat adalah, tapi para perawi yang lain yang dia selisih itu juga memiliki sifat adalah yang orangnya banyak, para perawi tersebut. Itu juga syadz. Paham ya? Pada asalnya hukumnya riwayat syadzah atau hadis syadz itu min qismid dhaif, termasuk pembagian yang dhaif. Oleh karena itu la yuhtajju bih, tidak bisa jadikan hujjah. Cukup sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.